Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trosa Zekli Gaddafi dari kelas A419 dengan NIM 13519102030. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang dari mata kuliah metodologi penelitian. Yang saya akan jelaskan yaitu dari pengumpulan data, dan yang kedua ada analisis data. Apa sih pengumpulan data itu? Pengumpulan data adalah suatu rangkaian kegiatan penelitian yang mencakup pencatatan peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh populasi yang akan menunjang atau mendukung dari penelitian. Data yang dikumpulkan mencakup variabel independen atau variabel bebas, variabel dependen atau variabel terikat, data dasar atau data sekunder yang terkait dengan responden atau lokasi dari penelitian. Nah, cara pengumpulan data antara lain dengan wawancara, angket, observasi, pengukuran, dan penelusuran data sekunder. Alat pengumpul data antara lain kuesioner, pedoman observasi, alat ukur, misalnya termometer, dan form data sekunder. Metode dan instrumen pengumpulan data bisa dilihat di kolom ini, contohnya tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap, cara pengumpulan datanya dengan wawancara atau angket. Lalu ada alat pengumpul data atau instrumennya yaitu kuesioner dan lain-lainnya. Kemudian data yang dikumpulkan dalam penelitian digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab tujuan yang sudah dirumuskan, karena data yang diperoleh akan dijadikan landasan dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam kesimpulannya, data yang dikumpulkan haruslah data yang benar. Seperti itu. Nah, alat pengumpul datanya yang pertama ada wawancara. Nah, wawancara adalah suatu metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara bukan hanya sekedar mendapatkan data saja. Dengan cara wawancara ini, peneliti akan mendapat yang pertama, memperoleh kesan langsung dari responden karena bertatap muka langsung, seperti itu. Yang kedua, menilai kejujuran atau kebenaran jawaban dari responden. Yang ketiga, memberikan penjelasan jika responden tidak mengerti akan pertanyaan yang diajukan. Dan yang keempat, memberikan ilustrasi untuk memancing jawaban jika responden macet atau terbata-bata atau tidak dapat menjawab dari pertanyaannya. Jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Merupakan teknik wawancara di mana pada saat melakukan wawancara, pewawancara menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedomannya. Digunakan apabila waktu wawancaranya singkat, jawaban dapat diprediksi, dan respondennya banyak. Kemudian yang kedua, wawancara tidak terstruktur, yaitu merupakan teknik wawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, sehingga wawancara ini pertanyaannya tidak sistematis. Digunakan untuk mengetahui akar permasalahan, jawaban tidak dapat diprediksi, dan respondennya sedikit. Yang ketiga, wawancara semi terstruktur. Pertanyaan ada yang terstruktur dan ada yang tidak terstruktur. Lalu tata cara dari wawancara. Agar wawancara berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama, pewawancara mengadakan pembicaraan pendahuluan atau warming up untuk perkenalan sekaligus untuk menjelaskan wawancaranya ini tuh apa, bertujuan untuk apa, seperti itu. Lalu yang kedua, pewawancara bersikap ramah, sopan, dan berpakaian rapi. Dan yang ketiga, penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Yang keempat, menggunakan lagu dan nada suara yang baik, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembut. Yang kelima, ciptakan suasana yang bebas dan santai sehingga responden tidak merasa tertekan seperti itu. Yang keenam, bersikap responsif. Saat-saat tertentu dapat ikut merasakan sesuatu yang terjadi pada diri interviewer. Jadi merasakan apa yang dirasakan oleh interviewnya gitu. Yang ketujuh, hindarkan kesan-kesan sikap yang kurang menghargai atau sinis, terburu-buru, dan tidak sabar. Selanjutnya, apabila jawaban dirasakan kurang lengkap atau mungkin macet, jadi yang interview itu tidak memperoleh jawaban, lakukan probing atau menstimulasi percakapan. Masalah sehingga jawaban itu muncul. Hal semacam ini disebut probing. Probing juga diperlukan untuk mengarahkan atau menyaring jawaban-jawaban yang relevan. Lalu, hendaknya bersikap hati-hati
Jangan sampai menyentuh titik-titik kritis dari interviewnya. Misalnya hal yang sangat sensitif dan rahasia. Lalu lama wawancara sebaiknya tidak lebih dari 2 jam. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari wawancara ini. Kelebihannya, wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Demikian pula mereka yang malas untuk menulis. Yang kedua, wawancara dapat merekam jawaban-jawaban yang spontan. Yang ketiga, responsif. Wawancara cenderung ditanggapi secara lebih baik dibandingkan dengan angket yang diposkan atau yang diberikan. Yang keempat, jawaban responden lebih jujur dan informatif. Yang kelima, melalui wawancara ini dapat ditanyakan hal yang rumit dan mendetail. Jadi, jawabannya itu lebih banyak gitu loh. Lalu kekurangannya, wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang kecil. Yang kedua, waktu wawancaranya terbatas. Yang ketiga, kerahasiaan responden. Dibandingkan angket, dalam wawancara responden sulit menyembunyikan identitas dirinya, sehingga jawaban tertentu harus dilakukan secara hati-hati, apalagi jika jawabannya direkam. Gitu. Lalu yang keempat, pertanyaan kurang baku. Pertanyaan yang saling kurang baku apabila responden berpendidikan rendah dari berbagai suku yang berbeda. Jadi bisa beda jawabannya jika beda suku, beda bahasa seperti itu. Jadi translatornya atau penerjemahnya bisa mengungkapkan yang beda dari yang disampaikan oleh interview seperti itu. Yang kedua ada angket. Angket adalah cara pengumpulan data penelitian dengan mengirimkan atau memberikan daftar pertanyaan atau kuesioner untuk diisi oleh respondennya. Angket diperlukan pedoman pengisian agar memudahkan responden mengisi dan mencegah terjadi kesalahan interpretasi pertanyaan. Berdasarkan bentuk pertanyaannya atau jenis penyusunan item yang diajukan, angket dapat dibedakan atas 3. Yang pertama, angket terbuka, di mana pada angket ini responden diberikan pertanyaan terbuka, sehingga bebas memberikan jawaban dan pendapat sesuai dengan keinginannya. Jadi, diisi sendiri, seperti itu. Yang kedua, angket tertutup, responden tidak bebas memberikan jawaban dan pendapatnya karena di dalam angket tersebut, kita tinggal memilih jawabannya yang ada di angket tersebut. Yang ketiga, angket semi terbuka. Responden diberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya telah disediakan dan pertanyaan terbuka. Jadi campuran. Ada yang diisi sendiri, ada pilihannya. Lalu hal yang perlu diperhatikan yang pertama, pertanyaan atau pernyataan harus singkat, jelas, dan tidak meragukan. Yang kedua, jumlah pertanyaan jangan terlalu banyak supaya tidak terlalu membuang waktu respondennya. Yang ketiga, pertanyaan atau pernyataan harus relevan. Yang keempat, pertanyaan atau pernyataan cukup merangsang minat menjawab dari respondennya. Yang kelima, pertanyaan jangan bersifat interrogatif atau menimbulkan kemarahan dari respondennya. Lalu, pertanyaan atau pernyataan jangan sampai menimbulkan kecurigaan pada responden. Kelebihan dan kekurangan dari angket ini dalam waktu singkat dapat diperoleh sampel dalam jumlah yang besar. Kelebihannya. Yang kedua, menghemat biaya dan mungkin tenaganya juga hemat gitu. Yang ketiga, responden dapat menentukan waktu mengisinya sehingga tidak terlalu menunggu respondennya. Secara psikologis tidak merasa terpaksa dan dapat menjawab lebih terbuka. Yang kelima, karena tidak berhadapan langsung, kerahasiaan respondennya lebih terjamin. Lalu kekurangan dari angket ini, banyak yang tidak mengembalikan bila dikirim melalui pos. Jadi cuma dikirim angketnya, cuma kita terima, jadi tidak dikirim ulang seperti itu. Yang kedua, tidak digunakan untuk orang yang berpendidikan rendah atau buta huruf, karena dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, pertanyaan yang tidak dimengerti oleh responden tidak dapat diklarifikasi. Lalu, kelengkapan jawaban responden untuk setiap pertanyaan tidak dapat dikontrol. Yang kelima, apabila responden jauh, pengisian anketnya sebenarnya tidak diketahui. Yang ketiga, pengukuran. Pengukuran adalah cara pengumpulan data penelitian dengan mengukur objek menggunakan alat ukur tertentu. Misalnya berat badan dengan timbangan, tensi darah dengan tensimeter, terus tinggi badan dengan meteran, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada observasi. Observasi adalah cara pengumpulan data penelitian melalui pengamatan terhadap suatu objek atau proses. Baik secara visual menggunakan panca indera, penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau alat untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam upaya menjawab masalah dari penelitian.
Alat observasi untuk pengumpulan data misalnya daftar bilik atau checklist, skala penilaian, riwayat kelakuan, TP recorder, kamera, CCTV, dan sebagainya. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian atau perilaku seseorang. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Kelebihan observasi adalah mudah dan murah dan langsung, sehingga dapat mencatat hal-hal perilaku atau peristiwa sewaktu kejadian yang berlangsung. Jadi diamati secara langsung, jadi kita tidak memerlukan biaya, dan maka dikatakan dengan murah dan langsung seperti itu. Tidak tergantung dari ingatan seseorang dan dapat memperoleh data subjek yang tidak dapat berkomunikasi atau tidak mau berkomunikasi secara verbal. Jadi kita hanya mengamati saja. Seperti itu. Kekurangan dari observasi adalah diperlakukan waktu tunggu yang lama untuk suatu peristiwa tertentu. Jadi kita menunggu gitu peristiwa ini kapan terjadi seperti itu. Memerlukan pedoman observasi dan apabila data yang diperlukan tidak bisa diperoleh dengan cara observasi. Seperti itu. Lalu bentuk observasi ada 3, yaitu yang pertama observasi biasa adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pengamatan. Yang kedua, observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pengamatan dengan cara peneliti ikut terlibat dalam kegiatan sehari-hari responden. Seperti itu. Lalu yang ketiga, observasi kelompok adalah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Yang kelima, penelusuran data sekunder. Penelusuran data sekunder atau dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan menyalin data yang telah tersedia, data sekunder, ke dalam form isian yang disusun. Data sekunder seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa lalu atau masa silam. Kelebihan penelusuran data sekunder adalah efisiensi dalam hal waktu, tenaga, dan biaya. Kekurangannya, penelusuran data sekunder adalah variabel yang tersedia terbatas. Karena melihat data-data yang lalu-lalu, mungkin ada yang hilang atau bagaimana seperti itu. Contoh data sekunder misalnya rekam medik pasien, hasil pemeriksaan lab, kartu status pasien. Selanjutnya, bab yang akan saya bahas adalah analisis data. Analisis data ini langkah yang selanjutnya untuk mengolah data dan menganalisis data. Analisis data adalah salah satu kegiatan yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan analisa data dapat mempunyai arti atau makna yang dapat berguna untuk memecahkan masalah dari penelitian. Pengertian analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan atau mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan susunan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam proses ini seringkali digunakan uji statistik. Uji statistik merupakan alat bantu yang digunakan dalam penelitian bidang farmasi, meskipun demikian uji statistik bukan satu-satunya dasar untuk menarik kesimpulan. Seperti itu. Lalu tujuan analisis data. Data dapat diberi arti makna yang berguna dalam memecahkan masalah-masalah penelitian. Yang kedua, memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena yang terdapat dalam penelitian. Yang ketiga, untuk memberikan jawaban terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Yang keempat, bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi-implikasi dan saran-saran yang berguna untuk kebijakan penelitian selanjutnya. Teknik analisis data yang pertama, alat analisis non-statistik. Teknik ini tidak menggunakan analisis statistik, melainkan dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini dapat dilakukan melalui cara induktif, yaitu pengambilan kesimpulan umum berdasarkan hasil observasi yang khusus. Pada teknik ini tidak diperlakukan pengubahan data dari data kualitatif ke data kuantitatif. Lalu yang kedua, teknik statistik. Analisis utama yang relatif digunakan dalam analisis data dengan statistik. Penggunaan statistik dalam analisis data dapat berbentuk analisis deskriptif, analisis hubungan, dan analisis komparatif. Analisis deskriptif yaitu analisis satu variabel dapat disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi.
Ukuran penyebaran dan nilai rata-rata. Salah satu kegunaan analisis ini adalah untuk mempersiapkan analisis selanjutnya. Apabila persyaratan distribusinya normal untuk uji statistik, maka perlu dipertimbangkan apakah perlu dilakukan transformasi variabel dan mengubah skala variabel. Analisis hubungan, yaitu analisis yang bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Disebut juga analisis dua variabel. Dapat disajikan dalam bentuk tabel silang atau kurva untuk melihat hubungan kedua variabel tersebut. Yang ketiga, analisis komparatif merupakan dugaan terhadap perbandingan dua kelompok atau sampel atau lebih. Nah, analisis statistik ini dapat menggunakan aplikasi statistik. Lalu kita dapat menarik kesimpulan dari hasil yang ada di aplikasi statistik tersebut. Nah, sekian dari review materi metodologi penelitian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.